Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita semua sebagai suri tauladan, sehingga kita semua bisa memilih dan memilah mana yang hak dan mana yang batil. Yang kami hormati Ibu Siti Halimah selaku Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 154 Gresik. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru UPT SDN 154 Gresik. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yakni pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, dan yang terakhir diseminasi budaya positif oleh CGP. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sherly. Kepada beliau dipersilakan. Bisa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Hai.
Mazi kepada Ibu Siti Halimah dipersilakan. Buat kenapa-napa ditunggu dulu. Siaran lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SDN 154 Gresik, yang berbahagia, pertama-tama tak luang bahasa kita banyak puji syukur kehadirat Allah SWT dan hidayahnya kita semua pada siang hari ini bisa mengikuti kegiatan diseminasi Budaya positif. yang dilaksanakan di UPT SDN 154 Gresik. Semoga program yang diadakan oleh CGP yang ada di UPT SDN 154 Gresik ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian baik bisa menerima anak-anak warga SDN 154 Gresik bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya niatan kita untuk mengembangkan budaya baik SDN 154. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan kita untuk membudayakan kegiatan ini bisa nanti berjalan dengan lancar dan juga bisa memajukan memperbaiki budaya yang baik di UPTS 154. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari kegiatan ini marilah kita semua mengembangkan kebudayaan yang baik ini dengan sungguh-sungguh sehingga budaya yang baik ini Tidak ada di situ, tidak ada. bisa masuk Ya, pakai sing yang tadi ya, enggak apa-apa. semua warga sekolah di SDN 154 Terus enggak apa-apa. Berantakan, enggak apa-apa. Berantakan enggak apa-apa. bisa dilaksanakan dengan sebaik-baik. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup sekian. Semoga ini semua menjadikan motivasi untuk seluruh warga UPT SDN 154 Gresik ini menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Akhiri dengan surat al-mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Halimah. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi motivasi untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andi. Kepada Bapak Andi dipersilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita berdoa, semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ada usaha makmur. Alhamdulillah, masyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sebagai harta kami harta kita ya Rabbana lakal Allahumma bismillahir rahmanir wa barakatuh jasmani rezeki Allah Allahumma habib ala bisa berdoa kok dalam syukur pada apa yang kita mau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Billahi bismillahil fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang kita lantunkan dan kita aminkan bersama dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puncak acara yang kita nanti-nanti, yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CBP UPTSDN 154 Gresik. Kepada Ibu Diva dipersilakan. Allah. Cek. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Halimah selaku Kepala UPT SDN 154 Gresik, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Dewan Guru UPT SDN 154 Gresik yang berbahagia. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Siti Mukholafatur Rodifah SPD, akan menyampaikan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang harus saya lakukan dalam kegiatan calon guru penggerak pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Next. Di sini akan sedikit memperkenalkan, yaitu yang pertama selaku Bapak fasilitator saya, Bapak Sukardi, dan saya sendiri, Ibu Diva, dan selanjutnya yaitu ada Bapak Rangga selaku pengajar praktik kelas 206B. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, nanti panjenengan bisa menjawab dengan setuju atau tidak setuju. Kita buat santai ya, biar saya juga tidak tegang. Soalnya di pembukaan tadi sudah tegang, sudah deg-deg, apalagi ditambah tadi yang ada sedikit trouble pada jaringan, ya kita buat santai dulu. Sebelumnya tepuk 1, yes, jos. Tepuk 2. Yes, jos. Oke. Kita ke pertanyaan pemantik yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jenengan setuju apa tidak setuju? Setuju apa tidak setuju? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Panjenengan setuju apa tidak setuju? Oke, setuju. Next, memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju, jenengan? Setuju. Oke. Saya sedikit meminta jawaban dari Bapak Ibu untuk jawaban yang untuk pertanyaan yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya minta tolong Bu Emma. Jenengan tadi jawab setuju. Kira-kira kenapa kok jenengan setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak asalkan hukuman itu positif. Oke, contoh, ketika anak tidak mengerjakan tugas,
Berarti nanti hukumannya misalnya membaca satu halaman lalu merangkum. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti setelah itu anak tidak akan melakukan kesalahan lagi. Oke, terima kasih. Oke. Oke, terima kasih untuk Ibu Rema. Kita beranggapan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ini nanti akan kita temukan jawabannya. Mungkin setelah ini ternyata seperti ini. Kita akan menjawab setelah kita melewati materi-materi ini. Jadi mungkin apakah ternyata yang benar itu begini, yang salah itu sudah jangan diteruskan seperti itu. Oke. Next, Pak Devi. Nah, ada pun latar belakang diseminasi budaya positif ini yang pertama yaitu karena pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan kebahagiaan setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, okay? Terus untuk mewujudkan hal tersebut, maka budaya positif di sekolah sangat penting diterapkan melalui apa? Melalui pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya akan membentuk karakter siswa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun budaya positif. Sebentar, ini masih ngambang. Masih budaya positif belum tergambar, okay? Lanjut. Next. Nah, tujuannya yaitu membentuk lingkungan belajar yang aman dan nyaman, dan yang kedua membiasakan murid untuk berbudaya positif. Next. Nah, yang menjadi tolok ukur mengapa budaya positif yaitu supaya murid lebih aktif dan semangat dalam belajar. Yang kedua, saling menyayangi, saling menghargai dan menghormati antar warga sekolah. Murid terbiasa melakukan disiplin positif dan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Jadi sebenarnya ini tidak hanya berlaku pada murid saja, tapi budaya positif juga harus dilaksanakan semua warga sekolah, mulai dari siswa, bapak ibu gurunya, kepala sekolahnya, petugas kantinnya, mungkin karena mereka ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Lanjut. Nah, dari serangkaian modul 1.4 ini ada beberapa hal yang telah saya pelajari dan akan kita pelajari bersama-sama. Kalau saya mungkin waktunya kurang lebih 2 minggu, tapi di sini kita hanya punya waktu 1,5 jam untuk menyelesaikan materi ini, jadi disingkat-singkat saja. Yang penting nanti mengena, seperti itu, ya. Jadi topik yang pertama yaitu ada pembelajaran dengan paradigma baru, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini semua kita pelajari dalam waktu 2 minggu, yang duduknya sangat sangat harus cepat selesai dalam waktu beberapa hari. Lanjut. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Itu gambarnya tidak muncul, ya. Jadi bagaimana sih pembelajaran paradigma baru itu? Mungkin yang dulu masih kurikulum 2013, sekarang sudah kurikulum merdeka dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkannya yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila yang mungkin setiap hari hampir kita nyanyikan bersama-sama. Seperti itu, ya. Setiap kelas saya dengar semua menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bu Diva, sedikit
minta kita nyanyi bersama-sama profil pelajar Pancasila supaya lebih gak tegang lagi. Nggih, soalnya saya di sini juga agak tegang. Kita mulai nggih. 1, 2, 3. Saya pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah ada semua karakter yang diharapkan oleh kita semuanya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru harus benar-benar mendalami dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Next. Nah, di sini kita sedikit mempraktekkan ya pembelajaran dengan paradigma baru. Saya minta Bu Uut sama siapa, Pak Febi apa Pak Mes, silakan monggo ke depan. Bu Siti boleh minta kertasnya. Monggo, ini ada kegiatan kepalan tangan. Bu, sesuai bacaan di atas, Sobela secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bu, ya, sangat berharga, bahkan tidak ada yang boleh memiliki selain kecil mawon, jangan besar-besar. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda, kecil mawon. Apa benda berharga yang milik sampean? Digenggam di tangannya, pokoknya buat bebas, kecil aja kertasnya, gitu. Nah, jangan diberitahukan siapa-siapa, gitu, termasuk saya atau Bu Siti, karena itu berharga buat Bu Uut. Nah, terus Pak Febi di sini nanti sebagai teman B, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut yang ada di tangannya Bu Uut, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap. Nah, apa saja supaya Bu Uut mau memberikan benda berharga yang ada di kepalanya. Digenggam tangannya sekuat tenaga, ya. Itu adalah milik Anda yang paling berharga. Jadi, apakah nanti bisa sampean berikan kepada Pak Febi? Itu benda berharga milik sampean. Boleh dengan apapun. Boleh membujuk. Kalau membujuk tidak mampan, boleh mengancam tidak mampan, boleh merayu lagi. Nah, boleh. Wis pakai gak kena ya sudah, tidak apa-apa. Ayo. Yuk. Pakai bahasa. Tanganmu itu yang mana? Iya. Sebelah kanan. rapat sekali genggamnya. Iya, ini ada sesuatu. Agak ke sini. Nah. Boleh ya? Boleh. Kenapa nggak boleh? Sesuatu dan itu sangat rahasia. Rahasia. Namanya bestia rahasia. Saya nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat, beneran. Nggak boleh. Terus gini, kan nggak ada siapa-siapa di sini. Iya. Bahaya. Hanya kita berdua. Tak akan saya, Iya. tak akan saya, maksudnya, saya nggak mau ngomong siapa-siapa. Itu sedikit ya. Nggak boleh. Nggak boleh karena kalau sudah rahasia itu ya rahasia. Kalau sudah buat saya pribadi ya, saya pribadi nggak boleh.
tahu. Kalau ada yang tahu maksudnya itu bukan rahasia, tapi ini rahasia, RHS. Ya. Kalau boleh lihat minta opo ya Mas? Iya. Apapun. Apapun yang penting saya boleh tahu. Ini soalnya sudah ego tingkat tinggi gitu loh. Masa nggak boleh lihat wes pengen apa yang nanti tak kasih Nggak boleh. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Orang pasti sama kok kepo. Ayo. kan gitu kan apa ya namanya juga rasa ingin tahu gitu loh. Kok tumben-tumbenan tangan itu nggak buka sama sekali gitu loh. Kan kepo gitu loh. Jadi nggak mau bisa saya dulu masa nggak boleh beneran wes tak tambahin ya boleh lihat pertama tak berikan bakso perapatan Bakso di perapatan. saya bungkus no es terus boleh nih boleh tak tambahi terserah mau apa nggak boleh Nggak boleh. Sifatnya sangat rahasia. Bahaya ki kalau muncul ancaman nih. Tak begal. Sebenarnya saya nggak mau melakukan ini. Tapi kalau saya sudah pengen sesuatu itu harus ada. Jadi terpaksa saya mau melakukan ini. Kalau tidak boleh lihat dengan tawaran saya dan masih belum boleh lihat, tunggu saja nanti kalau kamu pulang perapatan ngomong awas ya. Boleh? Iya. Pilih keselamatanmu atau rahasiamu tunjukkan kepada saya. Jawab sekarang. Aku tetap pada budi saya. Iya. Ya sudah. Nyerah. Nggih. Ya sudah lah semua. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Febi dan Guru. Oke. Nah, itulah tadi sedikit gambaran bagaimana Bu Ruhut itu mempertahankan sesuatu yang menjadi miliknya. Itu namanya motivasi intrinsik. Bu Ruhut tetap kekeh dengan apa yang menjadi keyakinannya bahwa ini rahasia. Apapun yang kamu lakukan, padahal Pak Febi tadi sudah menawarkan, membujuknya, merayunya, sudah dikasih pilihan apa saja tadi, banyak ya pilihannya, bahkan sampai diancam di perempatan. Nah ini kan sudah bentuk ancaman lah. Ini namanya motivasi ekstrinsik yang dilakukan oleh Pak Febi ini. Dia mencoba mengancam, dia membujuk, dia merayu. Tapi motivasi ekstrinsik ini tidak berpengaruh ke Bu Uut yang mempunyai motivasi intrinsik sangat kuat. Dia mempertahankan miliknya, iki rahasia apapun yang terjadi. Sama halnya nanti dengan siswa kita. Kita mengancam siswa, kamu tidak mengambil sampah itu, nanti kamu saya hukum. Kamu lari di lapangan 5 kali. Itu motivasi ekstrinsik. Lah kita sebagai guru usahakan untuk motivasi ekstrinsiknya nanti itu bersifat positif. Jadi apa? Kita munculkan motivasi intrinsiknya dari anak. Kita menanamkan bahwa buang sampah sembarangan itu tidak baik, apapun mungkin nanti akibatnya. Seperti itu. Itu sedikit pengantar saja nggih. Mulai ada gambaran nggih nanti nggih. Mulai ada gambaran dari sini. Next. Nah, ini kita mencoba untuk membahas miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa? Kurang sesuai ya. Miskonsepsi itu yang pertama yaitu ilusi bahwa guru itu mengontrol murid.
Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsi, ini tidak benar. Ya, terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita menyalahkan anak, itu juga termasuk miskonsepsi. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, itu miskonsepsi. Nanti kita akan mendapatkan jawabannya pada selanjutnya. Next. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau teori pilihan. Untuk stimulus respon yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sama dengan apa? Memaksa, ya kan? Tapi teori pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami pandangan orang lain. Jadi tidak perlu memaksa orang untuk memahami apa yang menjadi keyakinan kita. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dia melakukan hal itu salah. Tapi teori pilihannya itu semua perilaku memiliki tujuan. Pasti dia melakukan hal itu ada tujuannya. Apa? Nah, kita sebagai guru nanti tugasnya untuk mencari jawaban. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada faktanya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari dibujuk gagal, akhirnya tadi apa? Memaksa, ya, mengancam seperti yang dilakukan tadi. Terus, teori pilihannya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Harus berkolaborasi, mengajak siapa lagi untuk tadi kalau Pak Fabi mungkin mengajak Bu Riris, mungkin sesama cewek lah, itu nanti adalah opsi. Terus model berpikir menang kalah, kita menanamkan model berpikirnya menang, jadi tidak ada yang kalah di sini. Next. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin, memiliki arti latihan atau pendidikan kesopanan serta kerohanian yang bertujuan untuk mengembangkan tabiat. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya sendiri, muncul dari dalam dirinya sendiri. Terus, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan, ini tujuannya, untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, tanpa ancaman dan juga tanpa hukuman. Ya, jadi dia itu melakukannya itu karena kesadaran dari dirinya sendiri, bukan karena oh kamu nanti dapat bintang, oh kamu nanti dapat poin, bukan seperti itu untuk disiplin positif. Jadi kita menumbuhkan dari dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan yang bersifat umum. Terus dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya itu seperti itu, menumbuhkan motivasi intrinsik supaya perilakunya berubah menjadi yang lebih baik tanpa adanya motivasi ekstrinsik yang bersifat negatif. Seperti itu. Next. Nah, di sini kita sudah masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang lain. Nilai-nilai kebajikan ini sudah tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Di dalamnya yang sudah kita nyanyikan bersama. Lalu ada kebajikan universal, kebajikan secara umum, yaitu keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur,
berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Ini merupakan salah satu nilai kebajikan. Modelnya gini, misal dalam pembuatan keyakinan kelas itu kan ada yang datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, terus harus ketika jam masuk istirahat langsung masuk. Nah itu termasuk ke dalam kebijakan universal yang mana kira-kira? Disiplin. Nah ini nanti ada hubungannya dengan pembuatan keyakinan kelas. Lalu nilai kebajikan pada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Jadi kalau ada murid kita berkeluh kesah, kita jangan apa sih itu bukan masalah saya, nanti aja lah, itu usahakan tidak dilakukan. Terus tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Next. Terus tolong barangkali ada yang mau masuk nih, mungkin PP atau Fasil. Terus yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Materi yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apapun yang kita lakukan sebenarnya kita itu punya tujuan. Tujuannya apalah? Kalau bisa diusahakan usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Jadi misal kita melakukan minum, kita minum untuk apa? Kebutuhannya karena kita haus. Kita makan berarti kita karena kita lapar. Jadi semua tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuan. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup tadi. Misalnya kita butuh makan, butuh minum, terus cinta dan kasih sayang. Misalnya lagi di kelas ada anak yang suka caper kayak nanti ya. Biasanya kita temukan ya, mungkin yang terbaru itu ada yang merasa tidak diperhatikan, akhirnya melakukan suatu hal yang supaya bagaimana dia itu mendapat perhatian temannya, bagaimana dia mendapat perhatian dari bapak ibu gurunya. Itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terus ada kebebasan, terus ada kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Dia itu senang melakukan hal itu, padahal orang lain bisa saja merasa terganggu. Mungkin dia izin balik ke kamar mandi. Dan dia kan memenuhi kebutuhan kesenangannya sendiri supaya teman-temannya itu bisa tertawa melihat dirinya balik ke kamar mandi. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar. Terus kekuasaan. Lah kekuasaan ini misalnya dalam satu kelas ada yang sok jagoan, suka mengancam temannya, mungkin seperti itu. Jadi dia itu merasa karena itu dia itu berkuasa. Jadi itu kebutuhan dasar kekuasaan. Next. Terus selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan sesuatu itu selain kebutuhan dasar juga ada motivasi yang membuatnya dia berperilaku hal tersebut. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan piket karena saya takut nanti dihukum sama bu guru. Ya kan, itu motivasi eksternal. Saya tidak piket, nanti bisa-bisa teman saya marah. Itu motivasi eksternal. Lah, harusnya itu motivasi internal. Nah, ini ada motivasi internal untuk menghargai diri sendiri dengan bertujuan yaitu menunjukkan disiplin positif dari dirinya sendiri. Oh, aku meskipun tanpa hukuman, meskipun aku tidak ada guru, meskipun aku tidak nanti dimarahi temanku, aku harus piket. Lah ini tugas kita menumbuhkan motivasi intrinsiknya anak-anak. Jadi kesadaran dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri bahwa hal tersebut memang harus dilakukan. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Misalnya kelas 5, ketika diajar Bu Diva, mereka itu sangat disiplin ya. Mereka
bisa mengikuti pelajaran dengan baik, karena setelah saya pelajaran itu ada tanya jawab, nanti siapa yang pulang lebih dulu nanti dapat siapa yang bisa menjawab pertanyaan dia pulang lebih dulu, atau mungkin siapa nanti yang pekerjaannya paling baik mendapatkan bintang. Nah, setelah Bu Diva ini tidak masuk, misalnya ada keperluan diganti oleh guru lain, misalnya seperti itu. Tapi ketika diganti guru lain ini mereka rame saja, iya kan? Mereka tidak menuruti apa yang disampaikan oleh ibu guru yang menggantikan Bu Diva tadi. Nah, itu dia diam di kelas, dia nurut sama bapak ibu gurunya karena adanya imbalan tadi berupa hadiah tadi, berupa bintang, iya kan, berupa siapa nanti yang bisa menjawab nanti akan pulang lebih dulu, sedangkan guru lain kan tidak tahu kebiasaannya seperti itu. Nah, ini termasuk motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, bukan motivasi intrinsik ya. Jadi kita harus berhati-hati. Bahkan kita memberi penghargaan itu belum tentu bisa memunculkan motivasi intrinsiknya, ya. Jadi jangan misal sedikit-sedikit penghargaan ini enggak. Jadi sebisa mungkin boleh, cuma mungkin kita itu lebih fokus ke memunculkan motivasi intrinsiknya seperti itu. Next, mulai ada gambaran ya, Mungkin kalau masih bingung nanti ada sesi tanya jawab. Nah, di sini kita akan mengetahui perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya pada waktu upacara, misalnya ini ada anak yang datang terlambat misalnya, terus dia tidak memakai kaos kaki yang berlogo SDN 154. Nah, di situ tiba-tiba gurunya itu berdiri di depan. Nah, seperti itu. Padahal si anak ini kan tidak tahu kalau dia tidak memakai kaos kaki UPT SDN 154, dia itu bakal dihukum di depan. Kan seperti itu. Tiba-tiba, itu namanya hukuman. Atau misal saja kita di dalam kelas tiba-tiba ada anak yang terlambat misalnya. Ayo kamu keliling halaman 10 kali. Padahal sebelumnya tidak ada kesepakatan seperti itu. Itu yang namanya hukuman satu arah. Hanya gurunya saja yang melakukan seperti itu. Dan tiba-tiba karena saking jengkelnya, sudah kamu lihat lapangan 10 kali. Nah, itu tiba-tiba. Sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan anak-anak. Lanjut, yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Biasanya ini ada di kelasnya masing-masing. Biasanya kalau sudah membuat keyakinan kelas, ayo siapa yang melanggar ini maka akan didenda 1.000. Mungkin ada yang seperti itu, okay? Atau didenda 2.000 konsekuensinya. Itu namanya konsekuensi. Terencana, sudah diomongkan. Kalau yang hukuman tadi tidak ada komunikasi, yang kedua ini ada komunikasi. Tapi murid merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, okay? Dan sikap guru selalu memonitor murid itu. Ayo siapa sih pelanggaran? Ayo kamu melakukan pelanggaran, bayar 1.000. Itu konsekuensi. Atau mungkin tadi seperti yang disampaikan Bu Emma, mungkin disuruh membaca. Nah, itu Bu Emma termasuk konsekuensi, okay? Disuruh baca. Tapi jika sebelumnya ada kesepakatan, kalau secara tiba-tiba itu berupa hukuman. Lanjut ke yang terakhir yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini lebih ke apa namanya? Komunikasi. Jadi kita tanya, kenapa kamu tidak memakai sepatu berlogo seperti itu? Kenapa kamu membawa sampah tidak pada tempatnya? Nah, itu ke restitusi ya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi sendiri. Jadi anak itu ditanya, kenapa tidak pakai kaos kaki? Biar anaknya itu menjawab penjelasannya.
kita mendengarkan dulu apa yang menjadi alasan dia tidak pakai kaos kaki, tidak ujuk-ujuk langsung kamu berdiri di depan karena kamu tidak pakai kaos kaki berlogo UPT SDN 154 misalnya, seperti itu. Mulai ada gambaran lagi, ada ya? Nah, sedikit ada. Pak Depi, kita senam itu dulu Pak. Nah, kita senam aja dulu biar tidak apa itu namanya tidak terlalu tegang. Nah, kita ada sedikit senam dulu. Bisa ditirukan guys gaya yang ada di layar kita. Boleh sambil berdiri biar tambah enak. Waktunya cuma sekitar 3 menit kok. Nanti senamnya. Ayo monggo berdiri biar bapak-bapak monggo berdiri. Ayo. Pun, oke, 1, 2, 3. Kurang banget. Ini senam otak ya. Sambil senyum. Gerakan 4 dan tembak. 4 tembak. Gantian ya. Nah, ya. Konsentrasi ini melatih konsentrasi. Nah, agak dipercepat lagi. Ya, alunannya dipercepat. Gerakan membuka dan mengepal. Ayo agak dipercepat. Hati-hati. Nah, pegang tangan di bahu. Lalu pegang di kepala. Ayo gantian. Bahu Pak, bahu bukan bawah. Atas dibuka, bawah ditutup. Ini agak mudah ini. Boleh sambil joget, boleh. Ayo. Sambil joget, ayo bisa. Atas ditutup, bawah dibuka. Kebalikannya. Lingkaran di perut. Ini menunjukkan tanda-tanda makan siang. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, sedikit terrefresh ya. Senam otak.
Iya iki. Next. Nah, kita sudah segera menuju ke puncak nih. Untuk yang ketiga itu apa itu restitusi. Tadi sudah ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi diajak mencari solusi bersama, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya. Ya, terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu apa ya? Ya kegiatan supaya mereka memperbaiki kesalahannya, bukan atas hukuman tadi, tapi kita berkolaborasi dengan anak tersebut. Oke, next Pak Devi. Loh, kok gak jelas? Ini nanti pertanyaan ya, gak bisa jelas tak memang. Gak kelihatan ya, diperbesar Pak Devi. Nah, gak kelihatan ya. Wah, ini sebenarnya ada pertanyaan yang dijawab bersama-sama ini. Pakai yang ini, 22%-nya diperbesar Pak Devi. Bawah. Lah, itu 20 dibesarkan. Oh, nggak bisa ya. Hah? Iya, nggak bisa ya. Wes next aja karena nggak kelihatan. Next lagi. Lah, ini juga tidak kelihatan ya. Jadi nanti ada sebenarnya di sini ada perbedaan identitas gagal dan identitas sukses ya. Kalau identitas gagal itu adalah berupa hukuman. Pokoknya kalau kita menghukum anak berarti itu identitas gagal. Sedangkan kalau identitas sukses itu berupa penerapan disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita menghukum anak itu lebih bersifat menyakitkan ke anak. Kalau kita berpikir ya sudah, kalau nggak dihukum ya nggak mampan lah. Di situ apa ya? Kita mencoba untuk menumbuhkan kembali, mengubah mindset kita supaya kita tidak menghukum anak. Ibaratnya tadi itu apa ya? Kertas itu utuh bersih. Kita remas, kertasnya itu akan kusut. Sama halnya dengan anak, apalagi kita menghukumnya di depan anak-anak. Dia pasti malu, dia pasti sedih. Bahkan bisa-bisa dia itu besoknya tidak mau sekolah karena dia itu malu. Nah, itu identitas gagal. Kita mencoba mengubah paradigmanya supaya kita menjadi motivasi yang sukses, lebih ke konsekuensi atau restitusi. Jangan menghukum secara sepihak. Ya, apalagi di depan teman-temannya. Mungkin semakin kesini kita lebih memanfaatkan kolaborasi bersama anak-anak dan meningkatkan komunikasi. Jadi seperti itu ya. Lanjut Pak Devi, karena kita tidak bisa membacanya bersama-sama. Terus di sini kita sudah masuk pada posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Selama ini silahkan jawab pertanyaannya dari dirinya sendiri, tidak perlu dijawab. Kita sudah sebagai apa selama ini sebagai guru? Apakah sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, atau manajer?
Sampun dijawab ya, di dirinya sendiri saja. Kalau secara jujur kita sudah berada di mana? Posisinya kita sudah berada di mana rata-rata? Teman. Oke, teman. Mungkin ada yang sudah merasa manajer tapi dia itu tidak merasa kalau manajer. Ada yang mungkin di posisi penghukum tapi tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu terkadang juga penghukum, kadang teman, seperti itu nggih. Kadang pemantau, kadang manajer, kita tidak menyadarinya. Nah, dari sini nanti kita akan sadar apa saja posisi kontrol yang sudah pernah kita tempati. Next, Pak Devi. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini saya menyediakan satu kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita berposisi sebagai penghukumnya dilakukan ada mungkin hormat pada bendera selama 1 jam. Sebelumnya tidak ada kesepakatan, tiba-tiba ya. Terus di sini ada pembuat rasa bersalah. Ngomongnya gini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu bahwa setiap upacara harus memakai atribut lengkap. Itu merupakan salah satu kalimat dalam posisi pembuat rasa bersalah. Bisa juga kamu selalu mengecewakan ibu guru. Ibu guru itu malu kalau setiap kamu di depan, kamu terus kelas 5 terus misalnya. Nah itu namanya pembuat rasa bersalah. Kalau di posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, besok tidak boleh diulangi lagi ya. Nah itu di posisi teman. Sudah tahu ya? Jadi kalau mengukur, membuat rasa bersalah dan posisi sebagai teman. Next, Pak Devi. Di posisi yang keempat yaitu ada pemantau. Nah ini biasanya bagian mantau ada yang salah-salah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah ini biasanya ono tim sing ini. Nah setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Biasa itu ada bawa tulisan. Nah, kenapa kamu tidak pakai atribut? Nah, biasanya itu seperti itu pada posisi pemantau. Sedangkan pada posisi manajer yaitu ayo sini duduk. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, misalnya yang melakukan kesalahan ya, kamu tahu nggak kesalahanmu itu apa? Nah, ya tidak memakai kaos kaki. Kenapa kamu tidak memakai kaos kaki? Lah itu ditanyakan. Ya, kalau penghukum pokoknya kamu salah. Seperti itu. Jangan ya. Ini mencoba kita sedikit bergeser dari yang dulu sekarang kita mencoba ke posisi manajer. Mungkin apa yang misal dia menjawab, saya itu Bu kaos kakinya lupa naruh di mana, misal jawabnya gitu. Ya sudah, besok nanti kalau mau upacara harus dipersiapkan seperti itu. Di situ di posisi restitusi, di posisi manajer. Kita sebagai guru, menurut panjenengan semua dari kelima posisi kontrol guru tadi, yang paling baik itu kira-kira ada di posisi mana? Di posisi mana? Manajer. Nah, betul sekali. Alhamdulillah ya. Berarti kita tahu posisi kita itu sebagai manajer. Seperti itu. Oke, jadi diusahakan kita berposisi pada manajer. Itu yang posisi yang paling baik. Next. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku ketika saya ngomong, misal kita ngomong, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu ada di posisi apa? Bapak Ibu Guru? Membuat orang merasa bersalah. Kecewa aku dengan kamu. Dia kan akhirnya, ya lare aku gak kecewa Bu Guru. Ini ki opo. Kadang-kadang anak-anak kan seperti itu. Okay. Next. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Gak tahu benar, Masya Allah, wes balik-balik ngomong. Nah itu ada di posisi penghukum. Next. Terus ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu ada di posisi teman. Next. Di sini ada apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah itu posisi pemantau. Maksudnya itu dia itu mau bekerja
bekerja jika ada imbalannya. Nah, seperti itu. Itu pemantau. Jadi ada yang tidak memakai sepatu, nah itu tidak memakai sepatu warna hitam, mantau dhisik. Nah, ditakoi, kenapa kamu tidak memakai sepatu? Nah, seperti itu juga pada posisi pemantau. Next. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, nadanya itu agak diturunkan. Kalau seperti ini, tapi dengan nadanya yang agak tinggi juga kesannya bukan sebagai manajer, malah takut anaknya. Ayo, next. Kamu selalu yang terakhir, paling kali pancet aja. Nah, itu ada di posisi penghukum. Next. Nah, ini ada keyakinan kelas. Kalau saya percaya di sini Bapak Ibu guru semuanya sudah membuat keyakinan kelas. Terus Nah, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Beda enggak peraturan kelas sama keyakinan kelas? Menurut panjenengan semua? Beda nih. Bisa sedikit menjelaskan? Sedikit saja, simple saja, tidak usah panjang-panjang. Kalau peraturan itu biasanya satu arah. Satu arah. Hanya oleh guru dan murid harus melaksanakannya, suka tidak suka. Biasanya ada punishment juga apabila itu dilanggar. Mungkin berupa hukuman. Kalau keyakinan itu arah kesepakatan bersama antara guru dan murid di kelas itu, dan kalaupun ada yang dilanggar itu pun juga sudah dibicarakan punishmentnya apa, berupa apa, jadi mereka tahu apa yang menjadi kesalahannya dan apa yang harus dia lakukan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Febi. Ya Allah, terima kasih penjelasannya singkat, tepat, dan jelas. Saya semisal jadi guru ini akan memberi nilai 100 untuk Pak Febi ya. Ayo next Pak. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke keyakinan, motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan tadi mungkin dibuatnya oleh Bapak Ibu guru, betul sekali. Dan di situ yang membuat konsekuensi adalah Bapak Ibu guru sendiri tanpa adanya kesepakatan lah. Kayak kalau keyakinan kelas tadi, misal anak-anak membuat keyakinan, biasanya itu ditempel-tempel di depan. Nah, seperti itu. Di situ ada yang tidak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas, mendengarkan ketika ibu guru berbicara. Kan itu banyak sekali, ya. Nah, di situ nanti kita bisa menyimpulkan dari keyakinan kelas itu tadi, karena kita tidak mungkin menempel semua hasil karya anak. Next, Pak Debi. Di sini cek. Habis dah. Di sini pembuatan keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu bersifat muncul dari keyakinan dirinya sendiri. Lanjut, yang kedua berupa pernyataan universal, pernyataan yang bersifat umum. Jadi misal kalau tadi kalimatnya sangat banyak, itu bisa kita simpulkan dari yang kebajikan universal tadi. Misalnya kalau ada datang terlambat, terus tidak boleh datang terlambat, ada yang datang tepat waktu, terus ada yang ketika masuk kelas harus mematuhi aturan yang ada di kelas, itu masuk ke dalam disiplin. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu menuliskan semua, jadi datang tepat waktu di kelas, mendengarkan ketika Bapak Ibu guru menjelaskan. Nah, itu kalimatnya kita buat pernyataan yang universal. Kalau misal mendengarkan ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, itu termasuk sikap yang apa? Saling
menghormati. Jadi bisa ditulis seperti itu saja. Jadi anak-anak itu tahu bahwa saling menghormati itu tidak hanya dengan temannya saja, atau mungkin ketika guru ngomong kita itu harus diam. Di situ tugas kita memunculkan motivasi intrinsiknya bahwa menghormati orang lain itu sikapnya itu apa saja. Seperti itu, oke. Terus dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Ini dari kata tidak boleh. Mungkin tidak boleh membuang sampah sembarangan. Cukup ganti dengan buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencontek ketika ulangan harian. Cukup dengan kejujuran. Iya kan? Kalau dia mencontek berarti dia tidak jujur. Atau bisa juga tanggung jawab, bahwa belajar itu sudah menjadi tanggung jawabmu. Ujian itu sudah menjadi tanggung jawabmu sendiri. Seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sebenarnya keyakinan ini tidak hanya berlaku di kelas, bisa juga berlaku di tingkat sekolah. Siapa yang membuat? Nah itu nanti kita sendiri yang membuat, yang dipimpin oleh ibu kepala sekolah. Jadi keyakinan sekolah apa yang bisa kita laksanakan? Mungkin untuk tahun depan bisa kita laksanakan seperti itu. Oke, jadi yang membuat peraturan yang kita sendiri, konsekuensinya ya kita buat sendiri seperti itu. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tidak hanya satu dari guru atau satu dari kepala sekolah, tapi semua juga ikut membuat keyakinan kelas. Lanjut. Coba di sini peraturan kelas selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya bagaimana? Tanggung jawab, seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai, boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Saling menyayangi boleh, atau keselamatan. Terus dilarang menggunakan narkoba. Masuk juga kemana? Keselamatan, ya. Pergantian atau menunggu giliran. Disiplin atau budaya antri boleh. Gunakan masker. Kesehatan bisa, keselamatan juga bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini coba kita ganti kalimatnya ke kalimat positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti berjalan di kelas atau koridor. Lanjut, mulai masuk. Nah ini tadi jawabannya, oke? Oke, lanjut. Betul sekali semuanya, jawabannya 100. Segitiga restitusi. Ini gambarnya tidak muncul lagi ya. Jadi segitiga yang terakhir ini yaitu segitiga restitusi, yaitu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atau memiliki motivasi intrinsik. Untuk segitiga restitusi itu sebenarnya itu ada gambarnya, tapi kenapa itu juga tidak muncul, mungkin masih proses. Jadi langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Next. Dalam menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ini orang ada salah, itu kita itu harus menyikapi bahwa itu proses dari pembelajaran. Jadi anak salah nggak langsung dicap, kamu itu salah. Lah mungkin dia itu baru pertama kali, namanya orang itu pasti belajar dari yang namanya kesalahan. Terus berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses.
yang tadi ya, kalau gagal itu ke penghukum, kalau sukses itu lebih ke konsekuensi atau restitusi. Terus jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Salah misal di rumah tidak ada perhatian orang tua, kita sebagai guru menjudge yang tidak dia itu malah dunianya itu semakin dunia tidak berkualitas. Terus kalimat pernyataannya, sudah berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu. Terus tidak ada manusia yang sempurna, semua itu pernah melakukan kesalahan, termasuk guru. Di situ nanti kalimat menstabilkan identitasnya. Terus Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oke, kamu tidak apa-apa melakukan kesalahan, tapi ayo coba kita mencari solusi bersama-sama. Bagaimana enaknya? Di situ menstabilkan identitas. Terus yang kedua, next pada B ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini hubungannya tadi. Anak melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan dasar tertentu. Pasti ada motivasi tertentu kenapa dia itu melakukannya. Terus, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kita yang tadinya kamu, nah sekarang ayo, lebih seperti itu. Terus mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Terus pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi, seperti yang saya sampaikan tadi. Padahal niatnya itu bagus kalimatnya, tapi karena nadanya tinggi jadi salah tompo bahasanya, salah mengartikan. Terus kalimat pernyataannya divalidasi tindakannya salah, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Misalnya tadi tidak pakai kaos kaki, kenapa kamu tidak pakai kaos kaki? Coba kasih tahu Bu Diva seperti itu. Itu divalidasi tindakan yang salah. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya sudah, oke, kali ini kamu boleh seperti itu, tapi besok tolong jangan diulangi lagi. Misalnya seperti itu divalidasi tindakan yang salah. Next Pak Devi. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini kita tumbuhkan pada anak-anak. Terus saat perilaku telah tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dikembalikan ke keyakinan kelasnya tadi, dibaleni mana? Di kelas kita kan sudah ada keyakinan kelas bahwa dalam mengikuti kegiatan di sekolah apapun kita itu harus memakai kaos kaki misalnya. Kamu ingat keyakinan itu? Misalnya seperti itu. Oh iya Bu, ingat. Apa? Dijawab seperti itu. Terus coba bayangkan tentang kelas yang ideal. Boleh. Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Tanyakan itu. Setelah itu nanti dengan kamu pakai perlengkapan yang tidak lengkap, apakah akan termasuk kamu nanti orang yang sukses? Nah, mungkin itu sebagian kecil. Next, Pak Dewi. Nah, ini ada salah satu contoh praktik segitiga restitusi. Di kelas 5 ada salah satu siswa yang datang terlambat. Gak bisa Pak Devi. Tidak ada. Hah? Yang di PPT. Kurang titik. Di PPT coba dicek PPT. Dicek di PPT ku. Enggak iki. Ini diseminasi budaya positif. Bawah sendiri. Loh. Mungkin.
Atas. Anak play ini. Nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Ya, lo ditambah di PPT ya. Nggak bisa. Kata tempel tadi soalnya. Nggak ada. Snacks lagi. Kalau di HP ada. Nah ini nggak bisa ya, karena play ini ya itu ya. Oh ya. Nah ini salah satu siswa kelas 5 ada yang datang terlambat. Assalamualaikum Diva. Waalaikumsalam. Ya, nah ya sini masuk. Nah, agak sini lagi. Kemarin. Ya, tahu nggak kenapa dipanggil Diva ke sini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, tapi Bian tadi sudah istirahat ya? Ya. Oke. Bian tahu nggak masuknya sekolah kita itu pukul berapa? Pukul 7. Di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. 5. Oke, berarti Bian dipanggil Diva ke sini karena Bian apa? Terlambat. Oke, karena Bian datang terlambat. Bian tahu kalau datang terlambat itu perbuatan yang salah atau enggak? Oke, salah. Di sini Bu Diva tidak menyalahkan Bian kenapa terlambat ya. Nah ini ya tadi kalimatnya. Mencari solusi supaya besok Bian itu tidak datang terlambat lagi ya. Oke, Bian bertanya kenapa Bian tidak datang terlambat? Nah ini validasi tindakan yang salah, menanyakan kenapa datang terlambat. Kenapa kok ibunya kemalaman ya tadi? Karena main game. Wah ini gara-gara Ini main game ini. Oke, Bian, di sini ada salah satu keyakinan kelas. Nah ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, salah satu keyakinan kelas yang sudah dilanggar Bian apa? Disiplin, apalagi? Datang? Oh iya, datang tepat waktu. Oke, di sini Bian tadi sudah tidak disiplin karena datang terlambat. Oke, untuk kedepannya nanti apa yang dilakukan Bian supaya tidak terlambat lagi? Nah ini apa yang dilakukan supaya tidak terlambat lagi, ini masuk ke yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jam 5, oke, jangan lupa sholat subuh ya. Oke, terima kasih untuk Bian, silakan kembali ke kelas. Tos dulu. Oke, terima kasih. Next. Nah itu tadi sedikit cuplikan tentang praktik segitiga restitusi. Jadi semua 3 tahapan tadi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kelas. Seperti itu nih. Jadi anak itu dibuat senyaman mungkin. Oke, dia melakukan kesalahan, tapi kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi mengajak anak berkonsultasi, oh ternyata karena dia itu bangunnya kesiangan gara-gara main game. Nah terus ya sudah, besok tidak diulangi lagi ya. Lalu solusinya apa supaya tidak datang terlambat lagi? Kita mengajak mereka untuk mencari solusi sendiri. Di situ merupakan salah satu cara untuk membangunkan motivasi intrinsik pada anak-anak. Next, Pak Lewi. Saya Bian, saya senang sekali diajak Diva berdiskusi. Nah, dia senang diajak berdiskusi. Saya belajar mencari solusi supaya bisa disiplin dan tepat waktu datang ke sekolah. Oke, daripada kita, kamu datang terlambat, lari-lari pulang 10 kali. Bu Diva tidak mau tahu bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita dengan datang terlambat. Apa yang dia rasakan? Sedih, malu,
takut dan dia tidak bisa mencari solusinya sendiri. Tapi kalau kita komunikasinya seperti ini, oh iya kemarin saya sudah dikasih tahu begitu dan mencari solusi bersama, berarti besok aku tidak boleh terlalu malam tidurnya, bisa seperti itu ya. Lanjut, ada di sini ada yang video yang kedua. Monggo nanti apakah semua sudah menunjukkan segitiga restitusi atau belum? Ini ada tindakan apa ini? Assalamualaikum Bu. Mencontek ya. Waalaikumsalam Naswa. Naswa sudah istirahat? Sudah makan? Sudah minum? Sudah. Tahu nggak kenapa Naswa dipanggil Akifah di sini? Tidak tahu. Oke, Akifah minta maaf ya sebelumnya. Tadi waktu ulangan beberapa kali Bu Bifa itu melihat Naswa itu melihat jawabannya sendiri. Ya, Panda? Iya. Iya. Oke. Tindakan mencontek itu menurut Naswa tindakan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Oh iya, alhamdulillah Naswa tahu ya. Ini setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ya Naswa ya, termasuk sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Nah di sini Bu Bifa tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang tidak salah ya. Bu Bifa di sini hanya mengambil Naswa supaya kita bisa mencari solusi bersama-sama atas apa yang dilakukan Naswa tadi ya. Sekarang Bu Bifa mau tanya lagi, tadi itu kenapa kok Naswa itu mencontek? Karena saya tadi malam tidak belajar dan keasikan menonton televisi. Oh, tadi malam tidak belajar dan keasikan nonton televisi. Jadinya hari ini Naswa kesulitan ya waktu ulangan. Ya. Oke. Naswa ingat nggak salah satu keyakinan kelas kita yang sudah kita buat di awal tahun ajaran baru kemarin? Tidak. Ingat. Kira-kira keyakinan kelas yang sudah dilanggar oleh Naswa itu yang bagaimana? Mencontek. Nilai keyakinannya apa? Jujur saat bertindak. Iya, jujur saat bertindak. Naswa meyakini bahwa jujur saat bertindak itu harus dilakukan? Iya. Baik sekali. Nah, untuk selanjutnya, apa yang dilakukan Naswa supaya Naswa itu tidak mencontek lagi waktu ulangan? Belajar lebih giat, mengajak teman-teman untuk bersikap jujur saat ulangan. Bagus sekali. Jadi untuk kedepannya Naswa harus belajar lebih giat meskipun tidak waktu ulangan ya, dan mengajak teman-teman supaya tidak mencontek lagi. Bagus sekali Naswa ya. Jadi kita sudah berdiskusi seperti ini. Semoga Naswa bisa lebih giat lagi dalam belajar. Bisa ya Naswa ya? Bisa. Oke, tos dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Naswa boleh istirahat lagi. Terima kasih Bu. Oke, dari cuplikan video berdurasi 3 menit tadi, apakah sudah menerapkan segitiga restitusi? Sudah ya, mulai dari yang pertama tadi menstabilkan identitas. Tadi tanya apa ya yang menstabilkan identitas tadi? Gimana tadi? Apa kok ulangan mencontek itu ya? Nah, di situ artinya itu diusahakan seperti itu mungkin kedepannya bisa kita praktikkan ke anak-anak. Dulunya tadi sedikit diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sedikit ada sesi tanya jawab. Jadi ada waktu sekitar 10 menit. Monggo silahkan yang mau sedikit bertanya mengenai budaya positif, mulai dari posisi disiplin positif, terus kebutuhan dasar manusia, terus tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi, terus juga keyakinan kelas, juga ada segitiga restitusi. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam.
Bu Guru, saya mau bertanya, nama saya itu Radiono. Siap. Kali ini tentang saya bertanya masalah tentang pemberian sanksi punishment kepada anak-anak ya. Mungkin kalau zaman sekarang dan zaman dahulu sangat berbeda ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita tidak ditekankan untuk memukul atau sampai memberikan atau menyakitkan hati siswa pada saat ini. Nah, yang menjadi problematika sekarang ini, kenapa kok kalau saya kan dulu ketika kecil, ketika saya belajar, bapak ibu guru saya mengajari saya itu dengan apa ya? Kalau salah, pukul. Dan itu efeknya juga bisa membuat kita jual. Dan tapi dengan yang sekarang, kalau kita ini jangan nggak boleh kasar, nggak boleh menjatuhkan hati siswa didik. Akhirnya ya mungkin yang terjadi saat ini seperti tawuran, kemudian rasa sopan santun kepada guru itu mulai berkurang. Beda dengan yang dahulu. Dahulu kalau sama guru nggak berani beneran. Tapi sekarang akan terjadi seperti yang saya jelaskan. Itu saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy, itu juga yang hampir muncul dalam hati dan pikiran saya itu berkecamuk ya. Kita bagian dari generasi dulu yang jika melakukan kesalahan maka dengan tidak segan guru itu kadang pukul ya, pernah ya, kita disuruh ke depan dihukum, dipermalukan. Mungkin di sini ada yang pernah dulu waktu kecil dihukum gurunya apa? Ketika melakukan, Pak Wes melakukan kesalahan dihukum apa panjenengan? Disuruh menek lemari, duduk di atas lemari. Disuruh duduk di atas almari. Oke, Pak Wes, jenengan mengalami perlakuan seperti itu dan teringat sampai sekarang, ya kan? Membekas. Itu melukai kita kan secara tidak langsung, iya kan? Jadi itu akan terbawa, bahkan guru siapa yang sudah melakukan itu dia itu teringat seperti itu, ya kan? Kita juga ingat, bahkan saya sendiri dulu pernah guyon dengan teman saya itu digeblek pakai tangan bilang. Bahkan pada waktu itu saya dipukul, nangis, iya kan? Saya itu nangis, terus saya itu jadi gini, Pak Agus yo, awas kon. Jadi muncul dendam dalam diri, seperti itu jengkel, iya kan? Lah itulah Pak. Jadi kita merubah paradigma itu. Jadi guru itu sekarang mungkin harapannya jangan melakukan seperti itu supaya anak didik ini tidak timbul rasa dendam dalam dirinya. Mungkin seperti itu ya paradigmanya. Jadi kita geser dari yang kita membuat anak menimbulkan rasa malu, menimbulkan bahkan sampai dia itu tidak percaya diri, atau bahkan mungkin karena pernah sampai diperlakukan tidak baik sama gurunya, dia itu tidak mau sekolah. Kita kadang menemukan kasus seperti itu. Kita pindah sekolah, seperti itu mungkin. Jadi kita geser paradigmanya lagi Pak. Jadi katanya itu kan didiklah sesuai zamannya, seperti itu ya. Mungkin sekarang zamannya seperti itu ya. Ya kita harus menyesuaikan seperti itu Pak Randy. Tapi apa? Tidak ada dendam sebetulnya. Malah kita itu menyadari, oh memang saya itu salah, sehingga dengan saya dihukum seperti itu menjadi sadar. Bukan malah saya dendam, tidak malah berterima kasih. Yang harus kita lakukan sebetulnya tidak seperti itu. Aku biar menangkalkan gitu. Jadi bekasnya itu tidak membekas dendam, tapi malah berterima kasih, sehingga jadilah saya yang seperti ini. Umpama dulu tidak didisiplinkan, kalau terbiarkan terus gelap terus gambarnya. Itu untuk saya pribadi ya. Mungkin yang lain beda. Tapi kalau menurut saya ini mengutip dari Pak Randy, itu tadi kan panjang. Ini disingkat oleh Pak Randy, bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Itu aja. Kalau dari Pak Randy gitu ya Pak ya.
Oke, siap. Terima kasih Pak Mis. Jadi kalau kita dulu misal dihukum sama bapak ibu guru, kita pulang madul, orang tua itu pasti akan memarahi kita, betul? Tidak mungkin. Kalau sekarang kan misal kita anaknya kita hukum, misal lari lapangan 15 kali, mereka kelelahan, mereka malu, terus ngomong sama ibunya. Kalau sekarang apa yang kita rasakan? Orang tuanya bakal datang ke sekolah, iya kan? Nah itulah Pak. Jadi kita itu harus menyesuaikan. Kalau dulu kita melakukan kesalahan, benar-benar tidak berani ngomong, yang ada kita itu malah dimarahi, malah dipukul. Kalau sekarang itu kan orang tuanya datang ke sekolah, kenapa anak saya kok dimarahi? Dia itu membela anaknya seperti itu ya. Jadi ya kita menyesuaikan. Jadi mungkin kita restitusi dulu apa alasan-alasannya seperti, jadi nggak langsung menghukum. Jadi di situ Pak Rending, mungkin saya bisa menjawabnya sebatas di situ. Lalu ada pertanyaan lagi? Monggo, sudah? Nah, Ibu, monggo kalau mau tanya. Oh, terima kasih Bang. Ya, kurang 5 menit, Ge. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, Ge. jika berkali-kali ada anak yang melakukan kesalahan yang sama, itu bagaimana solusinya? Apa yang harus saya lakukan? kita sudah jadi manajer. Ya, contohnya sudah jadi manajer ya. Pasti diulang-ulang, mungkin kan karakter anaknya beda-beda. Nah, mungkin solusinya. Oke. Tidak tahu kesalahannya sendiri. Ya, oke. Terima kasih dan saya akan membantu menjawab. Kita sharing aja ya, kita sifatnya sharing. Saya hanya membantu menjawab. Mungkin nanti yang kayak Pak Amis sudah melalukan buana di dunia pendidikan dan Ibu Siti Kalimah yang sudah sekian tahun, puluhan tahun, mungkin nanti bisa sedikit membantu. Kalau menurut saya, jika sudah melaksanakan, misal sudah saya restitusi berkali-kali, seperti itu, ini pasti kita temui nanti. Ya, yang pertama kita lakukan jadi anak itu mungkin kita lebih ke pendekatan personal kepada anaknya. Jadi lebih kita tanyai, mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan dia itu berperilaku seperti itu. Jadi mungkin keadaan di rumah, bisa juga ada mungkin dari paksaan dari temannya, atau mungkin dia itu hanya iseng-iseng saja melakukan hal seperti itu. Jadi kita memonitor anaknya. Jadi ya memang tugasnya Bapak Ibu guru itu semakin kesini semakin kompleks ya. Jadi kita monitor, kita memonitor perkembangannya. Apakah ada perubahan? Oh ternyata tidak ada perubahan. Panggil orang tua. Boleh. Jadi kita itu boleh memanggil orang tua ketika tidak hanya bermasalah saja, bahkan ketika dia mengalami sedikit penurunan prestasi, boleh kita panggil. Jadi kita komunikasi dengan orang tua. Kenapa sih kok anaknya ini seperti ini? Seperti itu. Jadi mungkin ada masalah-masalah di rumah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, jika masih tetap, konsekuensi boleh kita jalankan. Jadi konsekuensinya apa? Misal disuruh membaca satu buku 2 hari harus selesai dan harus merangkum. Nah, itu kita terapkan. Kalau sudah restitusi tidak mampan, pendekatan personal juga gak mampan, si pancet aja, kita panggil orang tua, masih tetap kita lakukan konsekuensinya, kita berlakukan, kita harus jalankan. Ini sudah sesuai kesepakatan bahwa yang tidak memakai atribut lengkap harus seperti ini. Kita jalankan konsekuensinya. Lalu yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin temannya nanti bisa memberikan strategi, Bu, gini aja. Jadi berkolaborasi, mungkin ada yang sudah berpengalaman
terus bolak-balik pada akhirnya mampan diapakan. Nah itulah kita nanti berkolaborasi. Misal nanti dengan teman sejawat sebelum mapan lagi, kita bisa berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah. Nah seperti itu, bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang diberikan. Ngoten Bu, nggih. Sampun pas, nggih. Bu Siti mungkin ada tambahan? Pas, napa? Ada tambahan? Tambahannya itu tidak banyak, tapi sudah dijelaskan oleh Bu Dipa bahwa apabila ada anak yang melakukan suatu kesalahan karena kesalahan yang sangat kompleks, maka apabila di sekolahan dilakukan pendekatan kepada siswa, kemudian pada akhirnya buntu, maka salah satunya agar kita tidak menyakiti siswa, maka kita harus kolaborasi dengan orang tua. Dan ini pun dulu sering juga saya lakukan. Apabila ada siswa melakukan kesalahan, saya sering berkomunikasi dengan orang tuanya. Ya, apa tindakan yang bukan itu nanti tidak menyalahi aturan, dan orang tua pun juga memahami kesalahan anaknya dan apa yang harus dilakukan itu. Jadi saya kira pengalaman yang sudah saya lakukan, mudah-mudahan tindakan-tindakan itu bisa nanti diterapkan pada anak yang sekarang. Apabila anak melakukan suatu kesalahan, orang tua juga akan memahami tindakan apa yang kita lakukan. Sudah ada kesepakatan dengan tidak hanya dengan siswa saja, tetapi dengan orang tua, sehingga orang tua tidak merasa itu jahat, guru itu melakukan tindakan sewenang-wenang, tetapi itu sudah kesepakatan orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti, masukan yang disampaikan sangat memotivasi kita sebagai Bapak Ibu guru bagaimana nanti menyikapi ketika anak-anak melakukan kesalahan. Jadi cukup sekian Bapak Ibu guru ya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan ke sekolah. Kita harus memahami kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan restitusi. Semoga kegiatan diseminasi ini dapat membawa manfaat dan kedepannya bisa kita laksanakan sebagai guru. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun makan siang. Apa geprek ta?